Di dalam ruangan itu, bau penghapus papan tulis bercampur dengan aroma kopi basi yang sudah dingin. Ruang dosen, sempit dan pengap, hanya diisi oleh satu meja kerja, dua kursi kayu, dan dinding putih penuh coretan cat yang mengelupas. Anggun duduk diam, matanya mematung ke arah meja, sementara lelaki paruh baya di depannya menatapnya dengan tatapan dingin. "Kamu yakin belum cerita ke siapa-siapa?" Suara dosen itu lirih, nyaris berbisik. Tapi bagi Anggun, terdengar seperti vonis mati. Jari-jari tangannya bergetar menggenggam naskah skripsinya yang belum selesai. Hatinya penuh sesal. Ingin rasanya kembali ke hari saat ia menerima ajakan makan malam pertama dari dosennya itu. Tapi waktu tak bisa ditarik kembali, dan rahasia mereka kini menjadi peluru yang diarahkan ke kepalanya sendiri. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu kampus sudah sepi. Hanya satu gedung yang masih menyala lampunya. Gedung F, tempat Fakultas Anggun kuliah. Lampu lorong berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang di dinding, seolah kampus itu bernapas perlahan, mengintai siapa saja yang masih ada di dalamnya. Anggun memeluk map skripsinya erat-erat, berharap ini benar-benar bimbingan terakhir sebelum sidang. Tapi sejak ia mengiyakan permintaan dosennya untuk ketemu malam aja biar santai, semuanya terasa tidak benar. "Sudah malam, Gan?" "Kamu sendirian?" Suara satpam menyapa, namun Anggun hanya tersenyum tipis dan berjalan cepat. Ia tahu, yang ia jalani ini salah. Tapi dosennya sudah mengancam. "Kalau kamu hamil dan cerita, aku yang akan buat kamu gak lulus sampai kapanpun." Dan malam itu adalah terakhir kalinya Anggun terlihat hidup oleh siapapun. Malam tak pernah benar-benar sunyi di kampus tua itu. Angin bertiup lembut menyisir daun-daun ketapang. Sesekali terdengar suara serangga yang seolah berbisik menyampaikan rahasia. Langkah kaki Anggun menggema di lorong gedung F, satu-satunya gedung yang masih menyala lampunya, menantang waktu melewati pukul 9 malam. Ia mengenakan jaket abu-abu dan membawa map skripsi yang sudah lecek karena terlalu sering dibolak-balik. "Semoga malam ini selesai," bisiknya. Tapi suara hatinya terdengar seperti doa yang tak akan terkabul. Saat ia membuka pintu ruang dosen yang selalu dingin dan beraroma kopi basi itu, ia sudah tahu bahwa malam ini, ia tidak hanya menyerahkan revisi skripsi, tapi juga menyerahkan dirinya pada nasib yang tidak pernah ia pinta. Anggun duduk perlahan di kursi kayu yang dingin dan keras. Meja dosen pembimbingnya dipenuhi tumpukan kertas, buku tebal, dan cangkir kopi yang sudah kering. Pak Arifin, dosen pembimbing yang juga dikenal dengan julukan dosen killer tapi ganteng, menatapnya dari balik kacamata minusnya. Matanya tajam, tak seperti biasanya. Kali ini ada sesuatu yang bersembunyi di balik sorot matanya, seperti rencana yang disimpan rapat. "Apa kamu sudah pikirkan baik-baik soal kita?" tanyanya pelan, sambil membuka map skripsi milik Anggun. Anggun menelan ludah. Tangannya gemetar di bawah meja. "Pak, saya cuma mau skripsi saya cepat selesai. Saya ingin lulus. Saya nggak mau dilibatkan lebih jauh lagi," jawabnya dengan suara bergetar. Pak Arifin tersenyum miring. "Tapi kamu sudah sejauh ini, Gan. Masa sekarang kamu mau cuci tangan dan pura-pura bersih?" Anggun menggeleng cepat. "Saya nggak pernah niat, saya pikir Bapak memang mau bantu saya. Saya bodoh, saya tahu. Tapi saya kapok." Pak Arifin meletakkan map itu dengan keras. "Kalau kamu cerita ke siapa-siapa, Gan, karirmu selesai. Hidupmu selesai. Dan aku
Gak akan biarin kamu lepas gitu aja. Malam semakin larut. Di luar, suara motor satpam perlahan menjauh. Sekarang hanya ada mereka berdua di lantai 3 gedung fakultas. Anggun berdiri. "Saya mau pulang, Pak." Tapi sebelum ia sempat melangkah, Pak Arifin lebih dulu berdiri. Tubuhnya tinggi dan kokoh, membayanginya di pintu. "Anggun, kamu pikir aku bisa biarin kamu jalan keluar dan hancurin hidupku? Kamu pikir ini cuma soal skripsi?" Anggun mencoba berlari ke arah pintu, tapi tangan Pak Arifin menarik lengannya kasar. Ia mendorongnya hingga jatuh menabrak kursi. Map skripsinya berserakan di lantai. "Lepaskan!" teriaknya. Tapi tak ada yang mendengar. Tangan Anggun meraba meja, mencari apapun, sampai ia menemukan penggaris besi. Ia ayunkan sekuat tenaga, mengenai kepala Pak Arifin. Pak Arifin meringis dan terhuyung. Anggun bangkit, mencoba kabur. Tapi Pak Arifin, dengan darah mengalir di pelipisnya, mengambil pisau cutter kecil dari dalam tasnya. Benda yang biasanya ia pakai untuk membuka dus buku kini berubah menjadi alat kematian. Dan malam itu, Anggun tak pernah berhasil keluar dari ruang dosen itu hidup-hidup. Mayat Anggun ditemukan 3 hari kemudian di dalam tangki air kampus yang tak terpakai. Tubuhnya mulai membiru, matanya terbuka lebar seolah masih menyimpan ketakutan terakhir yang tak sempat ia jeritkan. Namun kisahnya tidak berhenti di situ. Karena setelah kematian itu, satu persatu orang yang terlibat dalam kebohongan dan pembungkaman mulai menerima teror yang sama. Anggun memang mati, tapi dosanya belum selesai. Hujan deras mengguyur kota sejak dini hari, membasahi tiap jengkal tanah kampus yang mulai becek dan berbau lembab. Di atas gedung fakultas, tangki air tua berdiri seperti monumen yang dilupakan, catnya mengelupas, dikelilingi karat dan lumut. Tak ada yang pernah peduli isinya. Tangki itu dianggap mati, tidak terpakai, hanya simbol dari fasilitas tua yang dibiarkan usang. Tapi pagi itu, seorang petugas kebersihan mencium bau busuk yang menusuk, lebih tajam dari bau got. "Pak, ini baunya dari atas," teriaknya sambil menutup hidung. Dan saat mereka membuka tutup tangki logam itu, bau kematian menyambut mereka dengan kejam. Di dalamnya, tubuh seorang mahasiswi, masih mengenakan jaket abu-abu dan celana jeans, mengambang dengan mata yang membelalak, seolah ingin berkata, "Tolong aku." Suasana pagi yang biasanya tenang berubah menjadi kepanikan. 3 satpam, 2 petugas kebersihan, dan seorang dosen senior berdiri menatap tangki air yang kini berubah menjadi kuburan tak sengaja. "Jangan disentuh dulu. Hubungi polisi." Suara Pak Suroto, satpam senior, menggema tegas. Petugas lapangan mundur perlahan. Seorang di antara mereka terlihat hendak muntah. Bau dari dalam tangki bukan hanya busuk, tapi juga seperti membawa luka yang tak terlihat. Anggun ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Wajahnya pucat membiru, bibirnya pecah, dan di tangannya masih tergenggam penggaris besi, seolah dia tak menyerah sampai akhir. Berita kematian Anggun menyebar secepat kilat di antara mahasiswa. Grup WhatsApp kampus penuh dengan spekulasi. "Itu Anggun dari jurusan komunikasi kan? Kok bisa sampai di tangki air atas gedung? Terakhir bimbingan sama Pak Arifin loh. Malam-malam katanya, gue lihat dia hari Jumat sore terakhir." Namun, polisi kesulitan menemukan bukti pasti. CCTV gedung F rusak selama seminggu terakhir. Tak ada saksi mata. Tak ada sidik jari selain milik Anggun sendiri. Pak Arifin? Ia tetap mengajar seperti biasa. Wajahnya tenang. Bahkan ketika diminta jadi saksi, ia hanya menjawab singkat, "Saya tidak tahu." Terakhir dia konsultasi hari Kamis siang,
lalu menghilang. Tapi ada yang aneh. Malam hari setelah penemuan mayat Anggun, satpam yang berjaga di pos utama melihat sesuatu di monitor CCTV baru yang sudah diganti. Sebuah sosok. Seorang wanita berjalan pelan melewati lorong fakultas. Bajunya basah kuyup. Rambutnya panjang menutupi wajah. Ia menunduk sambil memeluk map skripsi di dada. Masalahnya, rekaman itu terjadi pukul 2 pagi. Dan tangki tempat jenazah Anggun ditemukan masih belum dibersihkan. Salah satu mahasiswa menulis status di Twitter, "Kampus kita beneran angker. Tangki air itu udah kayak kuburan." Tapi yang lebih mengerikan adalah siapa yang dengan tenangnya masih duduk di ruangan dosen, ngajar, seolah gak ada dosa. 3 hari setelah Mbah Haryati pulang dari Gunung Maluo, kabut aneh mulai menyelimuti rumahnya setiap sore. Kabut itu tak pernah menyebar ke rumah lain. Hanya ke halaman rumah Mbah Haryati, menyelusup masuk lewat celah-celah dinding dan pintu. Udara menjadi lebih dingin, bahkan tetesan embun muncul di kaca jendela, padahal sedang musim kemarau. Dan suatu malam, saat Mbah Haryati duduk di depan makam anak sematawayangnya, ia mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya seperti dililit duri. "Bu, aku kenyang, hehehe." Suara itu kecil, lirih, tapi jelas berasal dari dalam tanah. Dan yang lebih mengerikan, batu nisan itu bergetar. Semenjak menyetujui perjanjian dengan makhluk Gunung Maluo, Mbah Haryati memulai ritual menyusui setiap malam. Babi hitam itu, yang kini dinamainya Sopo, selalu datang dari kandang di belakang rumah saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Setiap selesai menyusui, Mbah Haryati duduk di kursi bambu, tubuhnya gemetar, wajahnya penuh keringat dingin. Tapi di dalam pikirannya hanya ada satu, anakku akan hidup bahagia di sana. Ia percaya bahwa dengan menyusui makhluk itu, ia bisa mengirim berkah ke alam arwah, agar anaknya tidak menderita di kubur. Namun, suatu malam, ia memutuskan untuk pergi ke makam anaknya setelah ritual. Ia membawa bunga melati dan kendi air. Tanah di makam itu masih basah meski sudah berbulan-bulan. Mbah Haryati menunduk dan berdoa, sampai tiba-tiba tanah bergidik perlahan. Batu nisan bergoyang, dan dari bawahnya, terdengar suara tawa kecil. "Bu, enak banget tadi, kayak dulu waktu kecil, aku senang, terusin ya, Bu, susuin dia." Wajah Mbah Haryati membeku. Matanya membelalak. Tapi mulutnya hanya bisa menggigit bibir sendiri, menahan jerit. Tak lama, suara itu menghilang, diganti bau amis yang tiba-tiba menyergap. Dedaunan di sekelilingnya kering dalam sekejap. Dan dari kejauhan, ia bisa melihat 2 mata merah kecil menatapnya dari balik pepohonan pemakaman. Sopo datang. Dan malam itu, Mbah Haryati tidak lagi meragukan, anaknya masih bisa tertawa. Tapi bukan dari surga. "Rani, jangan ikut campur. Mau kamu juga menyusul Anggun?" Rani mundur. Ada sesuatu yang tak beres. Terlalu banyak orang yang diam. Terlalu banyak yang seolah tahu, tapi menutup mulut. Saat ia keluar dari ruang sekretariat, map itu sudah tidak ada lagi di tangannya. Entah kapan diambil. Entah siapa yang mengambil. Dan malam itu, saat Rani pulang ke kosnya, ia menemukan sesuatu di depan pintu. Map biru itu ditaruh rapi. Dengan secari kertas bertuliskan, "Jangan percaya siapapun. Bahkan aku." Ditandatangani dengan tulisan tangan Anggun. Rani menangis dalam diam. Ia menatap map itu dan berbisik, "Gan, kamu masih di sini, ya?"
Tapi ia tidak menyadari, di cermin kamar kosnya, ada sosok perempuan basah kuyup berdiri di belakangnya, memeluk map biru itu erat-erat. Matanya kosong, bibirnya sobek, dan darah menetes pelan dari sudut mulutnya. Ruang server di basement kampus jarang dikunjungi. Suhunya dingin, cahaya lampu redup, dan selalu ada bunyi dengungan kipas mesin yang mengisi kekosongan. Tempat ini seperti jantung tersembunyi kampus, di mana semua mata elektronik tersambung. Yanto, teknisi IT kampus, mendapat perintah rutin, cek ulang rekaman CCTV karena laporan kasus Anggun belum menemukan titik terang. Ia membuka rekaman dari 3 hari lalu, berharap tak melihat apa-apa. Tapi saat ia memutar ulang tayangan dari pukul 23.47 malam, beberapa jam setelah Anggun dinyatakan hilang, matanya membelalak. Seorang perempuan berjalan di lorong lantai 3. Rambut panjang, pakaian basah, jaket abu-abu. Kamera mendeteksi wajah. Nama muncul otomatis di sistem, Anggun Rahma, mahasiswa aktif, tapi rekaman itu terekam sehari setelah mayat Anggun ditemukan di tangki air. Yanto membeku. Ia tak berani mengedip. Tangannya bahkan sempat menyentuh tombol hapus rekaman, tapi jiwanya menolak. Ini gak masuk akal. Ia mengambil ponsel dan merekam layar monitor. Tapi anehnya, ketika ia coba memutar ulang, wajah perempuan itu selalu blur. Namun sistem internal CCTV tetap mengenali wajahnya. Itu jelas wajah Anggun. Ia membawa rekaman itu ke Kepala Keamanan Kampus, Pak Arwan. "Pak, ini penting. CCTV tangkap sosok yang sistem identifikasi bilang itu Anggun. Tapi tanggalnya 1 hari setelah dia ditemukan meninggal." Pak Arwan melihatnya sebentar. Lalu menarik nafas panjang. "Simpen sendiri aja, Yan. Gak semua kebenaran harus diumbar. Kamu punya anak kecil di rumah, kan?" Ucapan itu dingin. Mengancam, tapi halus. Yanto keluar dengan dada sesak. Di parkiran basement, ia menemukan kaca spion motornya retak. Di joknya, secari kertas bertuliskan, "Kamu lihat sesuatu yang seharusnya kamu tutup." Malam itu, Yanto mengunci semua pintu rumahnya. Tapi jam 2 dini hari, komputer di ruang tengah menyala sendiri. Salah satu file video terbuka otomatis. Video dari CCTV, tapi bukan dari kampus. Itu dari dalam rumahnya. Gambar gelap. Tapi terlihat sosok perempuan berdiri di sudut ruang keluarga, menghadap ke arah kamar anaknya. Tangan Yanto gemetar saat melihat keterangan waktu di pojok layar. Live recording pukul 26 AM. Padahal saat itu, waktu di jam dinding masih menunjukkan pukul 1.57. Di tengah malam, suara anak Yanto terdengar pelan dari dalam kamar. "Ayah, tadi ada kakak basah main di pojok kamar. Dia bilang, 'Jangan takut, aku cuma numpang lihat keadilan.'" Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Yanto percaya, keadilan yang tak ditemukan di dunia, akan menjemput lewat cara yang tak masuk akal. Kadang, gedung tua menyimpan rahasia yang tak pernah diminta untuk dibongkar. Dinding yang diam, lantai yang retak, menyimpan lebih dari sekadar keropos. Renovasi ruang dosen Pak Arifin dimulai pagi itu. Pihak kampus berencana memasang jaringan listrik baru dan merombak desain lama. Pekerja mulai membongkar ubin tua satu persatu. Tapi saat palu goda menghantam sudut lantai, suara keras terdengar berbeda, bukan suara semen, tapi suara benda berongga. Saat dibuka, terlihat tulang-tulang. Bukan bangkai tikus, tapi tulang tangan manusia. Masih ada sisa kuku yang memanjang, seolah menandakan perjuangan terakhirnya.
Di dekatnya, ada ID card kampus yang telah pudar. Namanya Nisha Maharani, Komunikasi 2018, seorang mahasiswi yang hilang 5 tahun lalu. Kasusnya ditutup. Dinyatakan kabur. Tapi tubuhnya ternyata dikubur diam-diam di lantai ruang dosennya sendiri. Penemuan itu langsung membuat geger. Polisi dipanggil. Kampus menutup seluruh akses ke gedung F. Media mulai mencium kabar. Tapi yang paling terpukul adalah teman-teman seangkatan Nisha. Mereka yang dulu percaya Nisha kabur karena tekanan skripsi, sekarang hanya bisa menatap ID card pudar itu dalam diam. Rani, yang mendengar kabar itu dari grup alumni, langsung terisak. Jadi bukan cuma Anggun, bahkan sebelum kami, udah ada korban. Polisi memeriksa Pak Arifin. Tapi anehnya, dia tetap tenang. Bahkan saat dikabarkan bahwa mayat ditemukan tepat di bawah kursi tempat ia biasa duduk, ia hanya berkata, "Saya sudah puluhan tahun mengajar. Tak mungkin saya ingat semua mahasiswa." Namun, ada yang janggal. Salah satu alumni, Andra, menghubungi Rani dan mengaku bahwa 5 tahun lalu, Nisha sempat curhat lewat pesan suara. Andra mengirimkan voice note terakhir itu. Suaranya serak dan terburu-buru. "Dokter Anda, aku takut." Dosen pembimbingku aneh. Dia mulai ngasih aku bimbingan malam di ruangannya. Dia bilang ini bagian dari proses. Tapi, tangannya kasar. Dan dia bilang kalau aku cerita, aku bakal jadi mahasiswa yang hilang kayak sebelumnya. Maksudnya apa, Dokter Anda? Apa? Sebelumnya udah ada korban? Rani terdiam. Telinganya panas. Perutnya mual. Berarti, bukan cuma 2 orang. Saat polisi mulai menyelidiki ulang semua laporan mahasiswa hilang sejak 2010, mereka menemukan pola, semua korban, perempuan. Semua dari jurusan yang sama. Semua sedang skripsi. Dan, semua dibimbing oleh orang yang sama. Malam itu, seorang tukang yang ikut membongkar lantai berkata pada temannya, "Tadi pas gue gali, gue kayak denger suara cewek nangis dari bawah lantai." "Ah, lo halu kali." Serius, suaranya bilang gini, "Aku belum bisa pergi, karena dia masih duduk di sana, dan sejak saat itu, lantai yang dibongkar itu tak pernah bisa kering. Selalu lembab, seolah tanah di bawahnya masih berdarah." Perpustakaan kampus adalah tempat paling sunyi yang pernah disukai Anggun. Ia sering duduk di barisan rak paling ujung, rak skripsi tahun-tahun lalu. Ia bilang, di sanalah ia merasa aman. Tapi sore itu, pustakawan kampus bernama Pak Anto sedang merapikan rak skripsi 2018 saat tangannya menyentuh celah kecil di balik panel kayu. Ada sebuah amplop berdebu, dilipat rapi. Di depannya tertulis tangan yang halus, "Untuk diriku yang tak akan pulang." Amplop itu sudah menguning. Tapi isinya masih utuh. Dan isinya adalah jeritan hati yang seharusnya dibaca sebelum Anggun dibungkam selamanya. Pak Anto awalnya ingin membuang surat itu. Tapi entah kenapa, hatinya berkata, "Baca dulu." Di dalamnya, tertulis dengan tulisan tangan Anggun, "Hari ini aku kembali ke ruangannya." Dia bilang ini bimbingan tambahan. Tapi tak ada skripsi yang dibahas. Hanya tangan yang menyentuh, mulut yang berbohong, dan janji yang tak pernah kutanya tapi selalu kupercaya. Aku tahu ini salah. Tapi aku takut. Aku takut skripsiku tidak disetujui. Aku takut tak bisa lulus. Dia bilang aku istimewa. Tapi setiap malam aku pulang dengan tubuh gemetar dan perasaan kotor yang tak bisa kuhapus meski berwudu 1000 kali. Aku ingin melawan.
Tapi siapa yang akan percaya aku? Mereka akan bilang aku wanita murahan yang menggoda dosennya sendiri. Tapi kalau aku mati nanti, dan surat ini ditemukan, tolong sampaikan ke Rani. Bilang ke dia, aku pernah ingin jadi kuat, tapi aku kalah. Dan aku minta maaf. Pak Anto menangis diam-diam. Ia membawa surat itu ke Rani, yang langsung terisak saat membacanya. Gan, kamu gak sendiri. Kamu gak pernah salah. Rani menyimpan surat itu di dalam dompetnya. Tapi sejak hari itu, ia merasa aneh. Setiap kali ia melewati ruang dosen yang kini dikosongkan, ia mencium wangi bunga melati, dan mendengar suara gadis menangis pelan. Pada suatu malam, saat ia membuka surat itu kembali, ia melihat tambahan tulisan baru di bawah. Tulisan itu samar, seperti ditulis pakai darah yang hampir kering. Ran, aku masih di sini. Dia belum membayarnya. Surat itu kini tak hanya menjadi saksi bisu, tapi juga kutukan yang menuntut penebusan. Bagi Anggun, bagi Nisha, dan mungkin korban-korban lain yang belum terungkap. Dan bagi Rani, satu hal kini menjadi jelas. Jika sistem kampus tak bisa memberantas iblis berkedok dosen, maka arwah yang tersakiti akan melakukannya sendiri. Sidang skripsi adalah puncak perjuangan seorang mahasiswa. Tapi hari itu, ruang sidang terasa lebih dingin dari biasanya. Jendela tertutup, AC mati, tapi napas para peserta beruap. Rani duduk di luar, menunggu gilirannya. Ia mendengar suara dari balik pintu, dentingan gelas jatuh, disusul suara dosen pembimbing berteriak panik. Pintu ruang sidang terbuka tiba-tiba. Seorang mahasiswi berlari keluar dengan wajah pucat. Ada yang nyentuh pundakku, padahal semua dosen duduk di depan, katanya dengan suara gemetar. Rani menunduk. Ia mencium sesuatu, wangi bunga melati. Aroma yang hanya dikenalnya dari dua tempat, makam, dan tubuh Anggun saat terakhir kali mereka pelukan. Sejak penemuan tulang di ruang dosen dan surat Anggun terbuka, suasana kampus berubah mencekam. Mahasiswa mulai membatalkan sidang. Sebagian dosen pindah ruangan. Tapi Pak Arifin tetap duduk tenang. Ia bahkan memimpin sidang hari itu. Ketika giliran mahasiswa bernama Vira maju, sesuatu terjadi. Laptop di meja dosen mati sendiri. Presentasi tak bisa dibuka. Tiba-tiba, lampu ruang sidang berkedip-kedip, padahal sebelumnya stabil. Pak Arifin menepuk meja, jangan lebay. Ini pasti teknis. Tapi saat ia menyentuh mouse, layar laptop menyala sendiri, menampilkan foto. Bukan foto skripsi, tapi potret lama. Anggun dan Pak Arifin duduk berdua di ruangan dosen, dalam pose terlalu dekat. Seluruh ruangan membeku. Pak Arifin langsung menutup laptop, wajahnya berubah pucat. Itu pasti hasil editan. Ini sabotase. Mahasiswa mulai bisik-bisik. Rani, yang duduk di luar, hanya menatap ke arah pintu. Aroma melati semakin kuat. Dan di langit-langit ruangan, sebagian mahasiswa bersaksi, terlihat bayangan perempuan menggantung di atas kepala Pak Arifin. Malam harinya, salah satu dosen yang ikut sidang menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Terima kasih sudah melihatnya. Tapi ini belum selesai. Satu persatu akan merasakannya. Esok harinya, ruang sidang ditutup. Disinfektan dilakukan. Alasan resmi, gangguan teknis. Tapi semua mahasiswa tahu, ruangan itu kini bukan tempat menguji ilmu, melainkan tempat roh-roh menuntut keadilan. Dan semua kejadian aneh itu hanya terjadi setiap kali nama Pak Arifin ada di daftar penguji.
Setelah bertahun-tahun berpisah, reuni kampus sering jadi momen hangat untuk mengenang masa lalu. Tapi tidak dengan reuni ini. Di gedung F yang sudah ditutup separuhnya, beberapa alumni komunikasi angkatan 2018 memaksa ingin bertemu. Mereka ingin mengenang teman-teman, khususnya yang hilang tanpa kabar. "Kita undang siapa aja?" tanya Dea. "Yang masih hidup aja." "Jangan semua," ucap Andra sambil tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Mereka tak sadar, dalam daftar undangan yang dikirimkan via email, ada satu email yang membalas dengan kata, "Aku akan datang." Aku tak pernah benar-benar pergi. Dan malam itu, reuni diisi dengan tawa, nostalgia, serta satu sosok perempuan berhijab duduk diam di pojok ruangan yang tidak diajak bicara oleh siapapun. Rani datang terlambat malam itu. Gedung F lantai 2 dibiarkan menyala sebagian, cukup untuk duduk-duduk santai sambil berbagi cerita. Ada kursi melingkar, makanan ringan, dan layar LCD kecil yang menampilkan foto-foto masa kuliah. Semua tampak normal. Hingga Dea melihat satu sosok yang duduk paling ujung. Seorang perempuan mengenakan baju putih, berhijab rapi, wajahnya tertunduk. Ia tak menyentuh makanan, tak menanggapi sapaan. Itu siapa ya?" "Kayak kenal, tapi lupa nama," bisik Dea ke Rani. "Gak tahu. Mungkin pacar salah satu alumni?" Andra lalu berdiri dan mengajak semuanya bermain game, saling menyebutkan momen kuliah paling lucu. Satu persatu tertawa. Tapi tiba giliran perempuan di pojok itu, semua diam. "Mbak, kamu siapa ya?" tanya Andra sambil tersenyum. Perempuan itu mendongak. Matanya kosong. Suaranya datar, "Aku dulu sering menangis di ruangan itu. Kalian gak pernah dengar, ya?" Seluruh ruangan mendadak senyap. Dea mencoba tertawa. "Hahaha, kamu kayak Anggun ya?" "Pernah ada yang bilang mirip." Perempuan itu hanya tersenyum samar dan berkata, "Aku memang Anggun. Tapi versi yang kalian kubur bersama rasa bersalah kalian." Lampu tiba-tiba padam. LCD berkedip dan menampilkan wajah Anggun dari file foto yang tak pernah diunggah siapapun. Semua alumni berhamburan keluar. Kecuali satu orang, Andra. Ia ditemukan pingsan di dekat tangga. Di tangannya menggenggam bros hijau milik Anggun, yang telah dikubur bersama jasadnya. Setelah malam itu, tidak ada alumni yang berani kembali ke gedung F, dan siapapun yang memutar video rekaman reuni, selalu mendapati satu keanehan, jumlah kursi yang tersedia, 10. Jumlah peserta, 9, tapi di video, selalu terlihat 10 orang duduk. Dan suara pelan di akhir video selalu muncul, "Terima kasih sudah mengenangku. Tapi aku belum selesai." Malam-malam di desa Sumberjati kini tak pernah sepi. Ada yang mengaku mendengar langkah kecil berlari di atap. Ada yang bersumpah melihat bayangan seekor babi hitam di tengah jalan, berdiri tegak, dan tersenyum seperti anak kecil. Namun yang lebih menyeramkan terjadi di rumah Mbah Haryati. Ia tak pernah lagi keluar rumah. Ia hanya menutup tirai, memasang dupa, dan menyimpan sesajen di setiap sudut ruangan. Tapi suatu malam, suara itu terdengar. Bukan suara babi. Bukan geraman. Tapi suara manusia kecil. "Ibu, besok kita ke rumah Pak Lurah, ya? Aku mau main sama anaknya." Namun suara itu tak terdengar dari mulut siapapun, melainkan dari dalam lemari. Dari balik lubang gelap yang penuh darah dan rambut kering. Pagi harinya, anak Pak Lurah demam tinggi. Mengigau dan terus bicara sendiri. "Aku nggak mau main lagi sama anak babi. Dia gigit aku,
Dia jilat mukaku pakai lidah panjang. Dia bilang ibunya cantik, tapi berdarah. Warga mulai gelisah. Teror Sopo, makhluk pesugihan milik Mbah Haryati, mulai menyasar siapapun, anak-anak, remaja, bahkan hewan ternak. Setiap malam, kambing ditemukan tanpa kepala. Ayam mati bergelimpangan dengan dada berlubang. Dan jejaknya selalu sama, tapak kecil berlendir, mirip kaki babi, namun dengan 5 jari. Sementara itu, Mbah Haryati mulai kehilangan kewarasannya. Ia bicara sendiri. Ia tertawa di depan cermin. Ia menyanyi lagu Nina Bobo sambil membawa boneka bayi tanpa kepala. Tetangganya, Bu Rini, yang mencoba mendekat ke rumah itu, mengaku mendengar suara seperti ini. "Ibu, aku mau sekolah. Bu, aku mau pakai baju manusia, biar aku bisa belajar nyembeli manusia." Dan saat Bu Rini menoleh, ia melihat bayangan kecil duduk di atas genteng rumah Mbah Haryati. Bayangan itu melambai sambil berkata, "Kamu cantik, Tante. Tapi nanti aku pakai kulitmu ya." Sejak malam itu, Bu Rini pindah dari desa tanpa pamit. Kini, warga makin takut. Mereka tahu, Sopo bukan sekadar makhluk pesugihan. Dia adalah anak setan yang ingin menjadi manusia, dengan belajar dan meniru dari siapapun yang dia bunuh. Dan Mbah Haryati, ia hanya tersenyum sambil mengusap lantai rumahnya yang berdarah setiap malam, lalu berkata, "Anakku, cepat besar, ya. Dunia ini milikmu." Tiba-tiba semua lampu mati. Ketika Rani tersadar, ia sudah berada di luar gedung. Tangannya menggenggam satu lembar kertas, bukan skripsi, tapi form pengakuan dosa, dengan tanda tangan basah dan tulisan, "Saya tahu, tapi saya diam." Keesokan harinya, 2 alumni lain ditemukan tewas. Satu di dalam kamar, dengan skripsi terbakar di atas dada. Satu lagi, tenggelam dalam mobilnya dengan kertas hasil sidang yang tak pernah ada di database kampus. Dan Rani, ia masih hidup. Karena ia datang ke sidang itu, dan mengaku. Di kampus, buku absensi adalah hal biasa. Mahasiswa datang, tanda tangan, lalu pergi. Tapi siapapun tidak pernah memperhatikan satu hal. Apa jadinya jika seseorang yang sudah mati, ikut mengisi absen? Siang itu, Pak Irwan, TU kampus, menyortir berkas rutin. Ia membuka buku absen jurusan komunikasi semester lalu. Tangannya terhenti. Di halaman terakhir, tertera satu tanda tangan baru. Nama, Anggun Rahayu. Waktu tanda tangan, 2 hari lalu. Yang lebih mengerikan, tanda tangan itu basah. Seperti baru dituliskan barusan. Pak Irwan, pria tua yang sudah hampir pensiun, tak pernah percaya hal-hal mistis. Tapi siang itu, tangannya gemetar saat membolak-balik halaman absensi lama. Ia hafal semua nama, semua tanggal, semua tulisan. Tapi entah kenapa, dalam absen kelas skripsi komunikasi, muncul satu entry tambahan di bawah nama Rani. Nama itu tertulis rapi, Anggun Rahayu, dengan tulisan tangan yang khas, miring ke kiri, kecil dan teratur. Ini, mana mungkin, gumamnya. Dia sudah meninggal, ia memanggil staf junior untuk memastikan. Mereka mengira itu ulah iseng mahasiswa. Tapi saat membandingkan tinta tanda tangan, tinta Anggun masih basah dan berbau tinta asli. Yang membuat semuanya lebih gila, di rekaman CCTV ruang TU, tak ada satupun mahasiswa yang masuk ke sana selama 3 hari terakhir. Hari berikutnya, fenomena itu berulang. Absensi praktikum dipenuhi nama-nama mahasiswa yang sudah drop out bertahun-tahun lalu. Dan di antara nama-nama itu, muncul nama Alisa dan Rino,
2 alumni yang ditemukan tewas setelah menerima undangan sidang ulang. "Pak, ini udah bukan salah cetak," kata staf TU dengan suara bergetar. "Kalau ini, mereka, berarti mereka belum benar-benar pergi." Rani, yang mendengar kabar ini, datang ke ruang TU. Ia meminta melihat langsung. Dan saat membuka halaman terakhir, ia mendapati nama Rani Nur Aulia, status hadir, tanda tangan belum ada. Kolom waktu besok. Rani menatap nama itu. Ia tahu ini bukan sekadar buku. Ini daftar dosa. Dan setiap nama yang muncul adalah mereka yang masih berhutang kejujuran atas kematian Anggun. Dan saat namamu muncul, hanya ada 2 pilihan, datang dan mengaku, atau hilang selamanya, dengan tanda tangan dituliskan oleh tangan lain. Jas alma mater bukan sekadar seragam. Bagi mahasiswa, ia simbol perjuangan, identitas, dan kebanggaan. Tapi di Fakultas Ilmu Komunikasi itu, satu jas kuning kini menjadi simbol kutukan. Sudah 3 kali disimpan, sudah 3 kali dikunci di lemari inventaris kampus. Tapi selalu tergantung kembali di depan ruang sidang, basah kuyup seperti habis diguyur hujan. "Siapa yang pakai ini semalam?" tanya Pak Bagus, kepala laboran. Tak ada yang menjawab. Semua mahasiswa tidak menginap. Tapi malam itu, CCTV menangkap satu hal. Pukul 1.43 dini hari, seseorang mengenakan jas itu berjalan ke ruang sidang. Sosoknya perempuan. Langkahnya pelan, tapi tidak menyentuh lantai. Sejak Anggun meninggal dan kasusnya nyaris ditutup diam-diam oleh kampus, satu jas alma mater di ruang inventaris selalu memunculkan keanehan. Itu jas yang dikenakan Anggun saat terakhir kali sidang. Jas yang masih terkena percikan darah di bagian kerah dalam, meski sudah dibersihkan berkali-kali. Pak Bagus berkali-kali mencoba menyimpannya. Tapi tiap pagi, ia selalu menemukan jas itu kembali tergantung di depan ruang sidang utama, meneteskan air seperti habis dijemur di tengah hujan deras. "Saya sendiri yang menguncinya kemarin," gumamnya sambil gemetar. Akhirnya dipasang CCTV tersembunyi. Dan malam itu, semua misteri terungkap. Tepat pukul 1.43, kamera menangkap seseorang berjalan pelan. Ia mengenakan jas alma mater itu. Langkahnya menyusuri koridor fakultas. Tapi tubuhnya tidak menyentuh lantai. Bayangannya tidak menempel di dinding. Dia berhenti di depan ruang sidang, membuka pintu, dan menghilang dalam kegelapan. Besok paginya, rekaman itu menghilang. Tapi jas itu tergantung kembali. Dan lebih menyeramkan, di saku jas itu terselip lembar nilai sidang skripsi Anggun. Nilai A tanda tangan dosen pembimbing, Rani Nur Aulia. Rani terpukul. Ia merasa seperti dikutuk oleh pilihan masa lalu. "Aku nggak pernah tanda tangan ini, tapi mungkin jiwamu sudah." Malam harinya, Rani mencoba membawa jas itu pulang dan membakarnya. Tapi api tak mau menyala. Dan keesokan harinya, jas itu kembali tergantung, hanya saja kini dalam kondisi lebih buruk, berlumuran tanah merah dan bau anyir darah yang menusuk hidung. Dosen-dosen mulai membicarakan keanehan ini secara diam-diam. Satu persatu mereka memilih pensiun dini. Dan ruang sidang dipindah ke gedung lain. Tapi siapapun yang pernah menguji Anggun dan menyembunyikan fakta penyiksaan itu, mengalami hal yang sama. Mereka dikunjungi oleh sosok berseragam alma mater basah, membawa kertas skripsi dengan catatan, "Masih kurang, ulangi dengan jujur." Tidak ada yang bisa masuk ke lab audio tanpa izin. Ruangan itu tertutup, kedap suara,
steril dari segala gangguan luar. Tapi sejak kasus Anggun kembali mencuat, lab itu mulai menyimpan keganjilan. Dalam tugas audio editing terakhir, suara-suara aneh mulai terdengar. Tolong aku nggak salah, mereka bohong semua. Mahasiswa mengira itu efek glitch. Tapi setelah dicek ulang, semua rekaman mengandung frekuensi suara yang sama, meski mereka menggunakan alat dan mikrofon yang berbeda. Suara itu adalah milik satu orang. Anggun. Lab audio lantai 2 Fakultas Komunikasi dikenal sebagai ruang paling sunyi. Berpelapis 3 lapis peredam suara, ruangan itu menjadi tempat mahasiswa menyelesaikan tugas podcast, iklan, atau dokumenter audio. Rani tak pernah menyangka akan kembali ke ruangan itu. Tapi sebuah kewajiban mengharuskannya menjadi dosen pengganti dalam ujian editing suara untuk mahasiswa angkatan bawah. Satu persatu mahasiswa masuk. Mereka membawa hasil rekaman suara latar tugas akhir. Tugasnya sederhana, membuat narasi dengan musik latar dan ambience. Tapi setiap file yang diputar di speaker monitor menghasilkan suara aneh, frekuensi rendah dengan suara perempuan yang memohon. Saya rekamnya di rumah, Bu, pakai headset. Tapi kenapa ada suara perempuan nangis ya? Rani mencoba menyimak. Di balik musik yang lembut, suara itu terdengar makin jelas. Rani, bantu aku, Rani pucat. Dia menghentikan pemutaran. Kejanggalan makin parah. Mahasiswa lain mulai melaporkan fenomena sama. Bahkan saat melakukan rekaman langsung di ruang kedap, suara itu tetap muncul di hasil akhir. Selalu di detik ke-33, selalu dalam format WAV, dan selalu menyebut nama Rani, atau skripsi, atau sidang. Ini udah bukan bug software, ujar mahasiswa teknik audio. Kami pakai sistem clean. Semua perangkat fresh. Tapi tetap muncul. Apakah ini suara arwah? Rani diam. Ia menutup laptop. Tapi dalam keheningan, speaker menyala sendiri. Dan terdengarlah suara perempuan, kini lebih keras, kamu tahu siapa yang bunuh aku, kan? Rani, malam itu, Rani tidak bisa tidur. Ia membuka rekaman yang disimpan diam-diam dari sidang terakhir Anggun. Dalam suara itu, terdengar samar dialog, kalau kamu nggak nurut, aku pastikan kamu Pak, saya cuma minta, jangan sentuh saya. Suara itu adalah suara Pak Adi, dosen pembimbing skripsi. Dan itulah malam terakhir Anggun hidup. Keesokan harinya, lab audio dikunci untuk sementara. Tapi tetap saja, dari luar ruangan, siapapun yang melintas akan mendengar suara seseorang menyebut satu nama terus-menerus. Rani, 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 tolong aku. Dan malam harinya, file WAV, misterius itu terkirim otomatis ke semua email dosen penguji. Auditorium kampus sore itu penuh. Acara presentasi dosen tahunan adalah momen rutin, kaku, formal, dan membosankan. Tapi tidak kali ini. Saat Pak Adi naik ke panggung, layar LCD yang seharusnya menampilkan slide risetnya, menayangkan wajah Anggun. Bukan wajah yang biasa. Tapi wajahnya saat terakhir kali ditemukan. Lebam, luka lebah di pipi, dan darah kering di bawah hidungnya. Semua orang terdiam lalu, Pak Adi, yang selama ini menyangkal semua tuduhan, jatuh tersungkur di depan layar, napasnya berhenti. Tapi di layar, mata Anggun perlahan membuka dan menatap langsung ke arah jenazahnya. Acara itu dijadwalkan sejak lama, presentasi rutin laporan penelitian dan kontribusi dosen pembimbing di hadapan dekanat dan para kolega. Pak Adi, dosen yang paling vokal menyebut kematian Anggun sebagai bunuh diri karena stres skripsi, berdiri dengan percaya diri di depan panggung.
Slide pertamanya muncul normal. Judul, Peran Etika Akademik dalam Membimbing Mahasiswa, Ironis. Sangat ironis. Tapi ketika ia menekan tombol berikutnya, gambar yang muncul bukan slide kedua. Itu adalah foto Anggun. Diambil dalam jarak dekat. Wajahnya memar. Matanya setengah terbuka. Darah mengering di bibirnya. Semua hadirin langsung berdiri. Suasana gaduh. Ini siapa yang iseng? Tolong matikan LCD-nya. Tapi remote tak berfungsi. Operator pun panik. Semua sistem mengunci sendiri. Tiba-tiba, layar LCD menampilkan folder berisi rekaman CCTV yang tidak pernah dirilis ke publik. Rekaman itu menunjukkan lorong fakultas, malam hari, Anggun berlari. Pak Adi menyusul. Mereka masuk ke ruang sidang. Setelah itu, lampu mati. Dan layar menjadi hitam. Pak Adi menahan dadanya. Wajahnya pucat. Ia terjatuh ke lantai. Tubuhnya kejang dan tak bernyawa. Para medis datang, tapi tak ada yang bisa dilakukan. Sebab di tubuh Pak Adi ditemukan bekas luka cakaran di dada dan sidik jari di lehernya, yang tak cocok dengan siapapun di kampus. Setelah insiden itu, kampus langsung mengumumkan cuti akademik mendadak. Tapi yang membuat semua orang takut bukanlah kematian Pak Adi, melainkan fakta bahwa file yang ditampilkan di layar tak pernah ada di komputer manapun. Dan ketika layar LCD dibuka oleh teknisi, di dalamnya tertinggal satu benda, kartu mahasiswa milik Anggun. Masih utuh. Masih basah. Dan ada tulisan tangan di baliknya, satu telah jatuh. Sisanya, akan kubawa perlahan. Tidak semua kebenaran bisa dikubur dengan posisi dan kekuasaan. Karena ketika keadilan dibungkam di dunia nyata, jiwa-jiwa yang hancur akan mencari panggungnya sendiri. Dan kali ini, Anggun menemukan panggung itu, di layar-layar yang tak bisa dimatikan. Di sudut rumah tua itu, di mana cahaya lilin sudah tak lagi menyala sempurna, Mbah Haryati mulai bicara sendiri. Ia duduk memeluk boneka dari kulit manusia, matanya kosong. Setiap malam, ia berbicara ke cermin retak di ruang tengah. Bayu, kamu senang, tuh, nak? Ibu udah kasih tubuh buat kamu, tinggal dikit lagi kita kaya. Namun, kini sosok yang muncul di cermin bukan lagi Bayu. Bayangannya lebih tinggi, matanya merah, dan tangannya bersisik. Semenjak itu, Mbah Haryati tak pernah tidur. Karena setiap malam, suara itu berbisik dari balik dinding. Aku bukan anakmu lagi, Bu, aku lapar. Aku mau ibu, jadi tubuhku selanjutnya. Mbah Haryati tak menyangka makhluk itu tumbuh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Sopo kini berjalan seperti manusia. Bisa menulis. Bisa bicara lancar. Bahkan bisa meniru suara Bayu saat kecil. Tapi ada satu yang tak ia sangka, makhluk itu mulai memiliki kehendak sendiri. Ia tak lagi memanggil Mbah Haryati dengan kata ibu. Ia mulai menyebutnya perantara. Setiap malam, rumah tua itu dipenuhi suara geraman. Dinding retak. Cermin bergetar. Dan pada suatu malam, Mbah Haryati terbangun dari tidur karena ada yang menjilat telinganya. Saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi dari langit-langit, tetes darah menetes perlahan. Ia menengadah dan melihat bayangan Bayu tanpa wajah merangkak di langit-langit rumah. Aku udah kenyang anak-anak desa. Sekarang aku mau balik ke tubuh ibu. Sejak malam itu, tubuh Mbah Haryati mulai berubah. Kulitnya mengelupas seperti sisik.
Darahnya sering menetes dari telinga, ia sering muntah rambut dan tulang kecil. Mbah Sarti, tetangga sebelah, pernah mengintip lewat jendela dan melihat Mbah Haryati sedang menyusui bayangan. Bukan bayi, tapi sosok hitam besar dengan taring dan tangan penuh darah. "Ibu, izinkan aku kembali ke rahimmu. Aku ingin lahir ulang, sebagai iblis yang sempurna." Dan malam itu, Mbah Sarti ditemukan gila. Ia terus mencakar-cakar perutnya, berteriak, dia mau masuk lewat rahim, kayak lahir lagi, dari Mbah Haryati. Kini, makhluk itu tak lagi butuh darah. Ia butuh satu tubuh terakhir, tubuh ibunya sendiri. Karena untuk menjadi sempurna, Sopo harus kembali ke rahim. Di halaman terakhir, sebuah kalimat terukir dengan tinta merah basah. Dia belum tenang karena kalian membiarkan kebenaran dikubur. Besoknya, Ayu pingsan di lorong kampus. Tangannya berdarah, seperti baru mencakar meja. Dan naskah skripsi itu hilang dari perpustakaan. Tapi 1 minggu kemudian, muncul kabar, Bu Ratna, koordinator akademik, mengalami kecelakaan tunggal. Mobilnya menabrak tiang listrik setelah ia melihat sesuatu di jok belakang. Sesuatu berwajah lebam, mengenakan alma mater kuning dan memegang naskah skripsi berdarah. Skripsi itu mungkin tidak akan pernah bisa dijilid secara resmi. Tapi ia telah ditulis dengan rasa sakit yang tidak bisa dihapus oleh revisi. Dan siapapun yang mencoba membungkamnya, akan dibuat membaca, meski dengan mata yang tak lagi terbuka. Tidak ada yang berani menempati kamar itu sejak kematian Anggun. Kos sederhana 2 lantai itu kini tampak seperti sisa luka, ditinggalkan, ditakuti, dan dibicarakan hanya dalam bisik. Tapi malam itu, warga sekitar mencium bau hangus. Api berkobar dari jendela kamar Anggun. Padahal, kamar itu terkunci dari dalam. Saat api berhasil dipadamkan, tak ada benda terbakar kecuali satu bagian dinding yang hangus membentuk tulisan besar, "Aku tidak pernah pergi." Kamar kos Anggun terletak di pojok lantai 2, dekat tangga belakang. Pemilik kos, Bu Lastri, sejak awal tidak berniat menyewakannya kembali. Entah kenapa, meski udah dibersihin, kamar itu selalu bau amis, kayak besi, katanya. Beberapa mahasiswa sempat mencoba membersihkannya, tapi barang-barang milik Anggun tetap muncul kembali. Alma mater tergantung di pintu, mukena masih terlipat di sajadah, dan yang paling aneh, cermin kamar selalu berembun meski tidak ada orang. Malam itu, tepat pukul 2.33, api muncul dari dalam kamar. Warga sekitar panik, Bu Lastri menangis histeris. "Tolong, itu kamar Anggun. Padahal nggak ada listrik." Pemadam kebakaran datang. Tapi yang mereka temukan membuat mereka merinding. Semua barang masih utuh. Kasur tidak terbakar. Dinding tidak hangus, kecuali satu sisi. Dinding tempat cermin besar dulu digantung. Di sana, api membentuk pola tulisan besar, hitam arang, berbunyi, "Aku masih di sini." Polisi datang. Mereka bingung. Tak ada jejak bahan bakar. Tak ada korsleting listrik. Tapi ada satu benda yang ditemukan di lantai. Sebuah flash disk. Petugas menyerahkannya ke pemilik kos. Bu Lastri memberikannya ke Rani, yang secara tidak sengaja datang esok harinya. Rani bimbang. Tapi rasa bersalah lebih besar daripada rasa takut. Ia buka flash disk itu di lab komputer. Isinya hanya satu file video, berdurasi 12 menit. Tanggal file itu, 2 hari sebelum Anggun meninggal. Video itu memperlihatkan Anggun duduk sendiri di kamar kosnya. Wajahnya kuyu, lelah, dan
takut. Ia berbicara langsung ke kamera. Kalau kalian nonton ini, berarti aku udah nggak ada. Aku cuma ingin bilang, aku nggak kuat. Dosenku, yang katanya mau bantu malah, suara Anggun terputus. Ia menangis, memeluk lututnya. Tapi di akhir video, ia menatap kamera, dan berkata, tolong jangan biarkan aku dilupakan kayak ini semua salahku. Aku nggak bunuh diri. Aku dibunuh. Sama mereka. Rani gemetar. Air matanya mengalir deras. Dan di layar laptop, jendela video tertutup sendiri. Tapi sebelum tertutup, Anggun berkata satu kalimat terakhir yang menggema di telinga Rani sepanjang malam. Kau bisa lari, Rani, tapi aku tetap menunggumu di tempat ini. Kamar itu telah menjadi saksi dari trauma dan pengkhianatan. Tempat di mana suara wanita mudah hilang ditelan ancaman dan manipulasi. Tapi meski jasadnya dikubur, jiwanya belum pernah pergi dari tempat terakhir ia menangis. Tugas kuliah adalah hasil dari kerja keras, pikir dan waktu. Tapi apa yang terjadi jika hasil jerih payah itu ditulisi ulang oleh tangan yang sudah mati? Seorang mahasiswa, Bima, membuka tugas etika akademik yang baru saja dikumpulkan. Tapi di lembar tengah, tulisan tangannya berubah. Bukan karena typo, bukan karena salah ketik. Tapi karena lembar itu telah ditulis ulang oleh seseorang lain. Tulisan yang melengkung, rapi, dan di bagian akhir halaman tertulis, "Kau ikut diam, maka kau ikut membunuhku." Beberapa hari setelah kebakaran kamar kos Anggun, kampus mulai menggeliat kembali. Kuliah diaktifkan. Mahasiswa mulai kembali ke kelas. Tapi gangguan mulai terjadi. Tugas-tugas mahasiswa, terutama yang mengambil mata kuliah etika dan metodologi penelitian, mengalami perubahan isi. Bima, salah satu mahasiswa tingkat akhir, termasuk yang pertama mengalami kejadian itu. Tugasnya dikumpulkan dalam bentuk fisik dan digital. Tapi ketika ia mendapatkannya kembali dari dosen, ada halaman yang tidak ia tulis, isinya seperti pengakuan. Kalimatnya tajam, emosional. Contoh, saya tahu bagaimana rasanya dipaksa memilih antara harga diri dan kelulusan. Saya hanya ingin selesai. Tapi mereka tak pernah ingin saya benar-benar hidup. Tulisannya bukan tangan Bima. Bahasanya pun bukan gaya akademik, tapi gaya seorang yang tengah berteriak dalam sunyi. Hal yang sama terjadi pada 5 mahasiswa lain. Semua tugas mereka, baik printout maupun digital, tertulis ulang di bagian tengah atau akhir dengan narasi misterius. Dan semua mahasiswa itu, secara tidak langsung pernah satu kelas atau satu grup diskusi dengan Anggun. Salah satu mahasiswi, Gita, mengaku lebih parah. Ia mencetak tugasnya malam hari dan meletakkannya di atas meja. Saat bangun pagi, kertasnya basah di tengah, dan ada bekas jejak tangan berdarah. Tapi hanya di satu halaman tertulis, "Dosenmu tidak pernah membimbingku. Ia hanya memperalatku. Kamu tahu. Tapi kamu diam." Berita ini menyebar diam-diam. Forum mahasiswa membahasnya, tapi tak ada yang berani angkat suara ke dosen. Karena hampir semua tahu dosen yang disebut di tulisan-tulisan itu masih mengajar mereka. Suatu hari, Bima mencoba membuktikannya. Ia menulis ulang tugas baru, hanya 3 halaman. Satu malam ia letakkan di meja kampus, di ruang baca. Disimpan dengan kamera tersembunyi. Besoknya, halaman keempat muncul. Padahal Bima yakin hanya menulis 3 halaman. Dan halaman terakhir itu menulis, "Kalau kau masih ingin lulus, bantu aku lulus juga. Lulus dari siksa ini."
Tuntaskan dosaku yang tak pernah selesai di sidang skripsi. Tugas adalah cara manusia belajar. Tapi ketika luka ditulis ulang dengan pena kematian, maka pembelajaran berubah menjadi pengadilan. Dan setiap mahasiswa mulai menyadari bahwa mereka bukan hanya sedang belajar, mereka sedang menyaksikan pembalasan jiwa yang tersakiti. Ruang sidang skripsi biasanya menjadi tempat paling tegang bagi mahasiswa tingkat akhir. Tempat di mana keringat dan air mata diuji lewat tanya jawab dan revisi. Tapi sore itu, bukan hanya mahasiswa yang diuji, tapi juga para dosen. Karena di tengah sidang, semua lampu tiba-tiba padam. Dan dari speaker yang sudah mati, terdengar suara perempuan, lirih, menahan tangis. "Tolong, aku belum sempat sidang." Ruangan sunyi. Tapi di meja penguji, ada bercak darah mengalir dari berkas skripsi. Sidang skripsi sore itu dijadwalkan untuk Rizky, mahasiswa tingkat akhir jurusan komunikasi. Pembimbingnya, Bu Ratna. Pengujinya, Pak Adi dan Pak Harun. Ruang sidang kampus 3, ruang yang sama tempat Anggun dijadwalkan sidang sebelum ia meninggal, tapi tak pernah hadir. Rizky duduk gugup di kursinya. Slide presentasi siap. Semua file dibuka. Sidang berjalan normal selama 15 menit. Tanya jawab mulai masuk ke tahap kritis. Tapi saat Pak Adi hendak membuka lembar skripsi, lampu mendadak padam. Listrik kampus mati sesaat. Ruangan gelap total. Dan dari speaker mati, suara perempuan terdengar, jelas, meski penuh lirih, "Maaf, saya belum bisa hadir waktu itu. Saya masih tunggu giliran saya sidang." Semua orang di ruangan membeku. Suara itu bukan suara Rizky. Dan bukan suara dosen manapun. Pak Harun mencoba menyalakan senter. Bu Ratna sudah pucat. Tangannya gemetar. Pak Adi bangkit, hendak keluar ruangan. Tapi sebelum itu terjadi, slide presentasi berubah sendiri. Slide yang awalnya berisi teori komunikasi berubah menjadi satu kalimat besar, berwarna merah darah. "Kenapa kalian tidak pernah memanggil namaku di jadwal sidang?" Komputer mati. Mikrofon terbakar ujungnya. Dan berkas skripsi Rizky, yang dipegang Pak Adi, berdarah. Bukan hanya bercak, tapi menetes dari sudut lembar revisi. Tulisan merah muncul di halaman kosong, "Saya Anggun. Saya belum pernah diberi kesempatan bicara." Sidang dihentikan. Rizky dibatalkan sidangnya. Ruangan disterilkan, tapi tak ada satupun yang bisa menjelaskan bagaimana rekaman suara itu bisa masuk ke sistem speaker. Teknisi kampus memastikan, speaker ruang sidang tidak aktif. Tidak tersambung ke komputer manapun. Besoknya, sekretaris jurusan menerima email misterius. Pengirim, Anggun. Amalia, dengan domain lama yang sudah tidak aktif sejak tahun lalu. Isi email hanya satu kalimat. "Jika kalian tak panggil aku dalam sidang, maka aku akan hadir di sidang-sidang kalian." Dan di akhir email, ada file skripsi terlampir. Judulnya, "Skripsi yang tidak pernah disidangkan." Ruang sidang bukan lagi tempat penilaian ilmu, tapi kini menjadi ruang penghakiman batin, di mana mereka yang dibungkam mulai menuntut haknya bukan untuk nilai, tapi untuk keadilan. Ada ruang dosen yang selalu ramai. Tapi sejak kematian Anggun, ruang kerja Bu Ratna justru selalu tertutup, sepi, dan dingin. Mahasiswa jarang melihat Bu Ratna tersenyum lagi. Bahkan saat mengajar, ia lebih banyak diam. Wajahnya pucat, matanya sayu seolah dihantui sesuatu yang tak bisa ia katakan, atau tak mau ia akui. Dan hari itu, pintu ruangannya tak bisa dibuka.
Sampai akhirnya dibongkar, dan ditemukan Bu Ratna duduk tak bernyawa, dengan mata terbuka menatap langit-langit. Di belakangnya, tertulis pesan merah besar, "Kamu yang dulu menyuruhku diam, sekarang diamlah selamanya." Pagi itu, ruang dosen kampus tampak biasa. Tapi ada satu kejanggalan, ruang Bu Ratna tertutup dari semalam. Lampunya tetap menyala, tapi tak ada suara. Mahasiswa yang ingin konsultasi mulai resah. Pak Harun mengetuk berkali-kali, tidak ada respons. Akhirnya, pihak keamanan dipanggil. Pintu didobrak. Dan pemandangan yang mereka lihat, menghantam hati siapapun yang hadir di sana. Bu Ratna duduk membelakangi jendela. Tangannya terlipat di pangkuan, seperti seseorang yang pasrah. Mata terbuka lebar. Tubuh kaku. Tak ada luka luar, tapi wajahnya penuh ekspresi takut dan penyesalan. Yang lebih mengerikan adalah dinding belakang kursinya. Dengan spidol merah menyala, tertulis besar, "Kamu yang dulu menyuruhku diam, sekarang diamlah selamanya." Polisi datang. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Tidak ada racun. Jantungnya berhenti mendadak, seperti dihantam rasa takut yang sangat besar. Di atas meja, ditemukan satu berkas skripsi. Skripsi milik Anggun dengan tanda revisi yang tidak pernah dikembalikan. Dan di halaman terakhir, ada tambahan tulisan, bukan tulisan tangan Bu Ratna, tapi tulisan Anggun, yang dikenali oleh beberapa mahasiswa. "Saya sudah datang, Bu. Sudah duduk di kursi konsultasi malam itu, tapi Ibu memilih diam. Kini saya datang lagi, untuk terakhir kalinya." Kampus mulai gempar. Sebagian mahasiswa ketakutan. Sebagian lagi justru mulai menyebarkan cerita bahwa arwah Anggun memang belum tenang. Mereka percaya, selama kebenaran belum diungkap, selama nama Anggun masih dikubur bersama skandal, maka korban akan terus memanggil dan menghukum. Sementara itu, email kampus kembali menerima satu pesan misterius. Subjek, untuk semua yang diam. Isi email, "Aku sudah datang ke ruang dosen. Selanjutnya, aku akan datang ke ruang rapat senat. Yang menyuruhku diam, sekarang akan belajar arti keheningan yang sebenarnya. Diam yang dulu dianggap aman, kini menjadi jerat kematian. Kampus yang dulu menekan suara korban, kini diselimuti bisikan dari balik dunia." Satu demi satu, mereka yang menutup mata, dipaksa melihat. Mereka berdasi. Duduk di balik meja-meja kayu panjang. Gelas kopi berderet. Laptop terbuka. Di layar, terbuka agenda rapat, evaluasi kasus kematian mahasiswa. Tapi tak ada satupun nama disebut. Semuanya berbicara dalam kode. Korban, insiden, pencemaran nama baik. Hingga tiba-tiba, lampu mati. Pintu ruang rapat terkunci dari dalam. Dan proyektor yang tidak pernah dinyalakan menyala sendiri, menampilkan wajah Anggun. Dengan darah menetes dari pelipisnya. Ia menatap semua dosen, lalu berkata pelan, "Bapak Ibu tidak akan pulang sebelum mendengarku bicara. Ruang rapat senat sore itu hanya diisi dosen senior. Bu Ratna sudah meninggal. Tapi mereka tidak ingin kasus ini menjadi konsumsi publik. Maka diputuskanlah, harus dibungkam. Demi citra kampus." Pak Adi memimpin rapat. "Jangan sebut nama korban. Cukup sebut mahasiswi. Suruh bagian kemahasiswaan buat rilis netral. Yang seimbang. Tidak ada sanksi untuk siapapun. Ini hanya musibah." Tapi tiba-tiba, lampu ruang rapat padam total. AC berhenti.
Pintu terkunci otomatis. Gagang pintu berguncang keras, seolah ada yang memukul dari luar. Dosen-dosen saling menatap. Lalu, proyektor menyala. Sendiri. Tanpa kabel. Tanpa remote. Di layar putih, muncul video gelap. Suara pertama yang terdengar, "Aku Anggun Amalia. Mahasiswi jurusan komunikasi. Korban hubungan tanpa keadilan. Korban skripsi yang tak pernah lulus." Video itu bukan rekaman CCTV. Tapi seperti hasil kamera ponsel yang merekam pengakuan terakhir. Anggun tampak duduk di meja belajarnya, wajah pucat, mata sembab. "Aku diminta datang malam-malam, katanya mau konsultasi skripsi, tapi dia minta lebih. Saat aku menolak, dia marah. Saat aku ancam lapor, dia bilang aku gak akan lulus." Tiba-tiba video berguncang. Gambar kabur, suara teredam. Tapi terdengar jelas satu kalimat terakhir dari Anggun. "Kalau aku mati, itu karena skripsi ini bukan lagi tentang ilmu, tapi tentang harga diriku yang mereka rampas." Semua dosen yang hadir dalam ruang rapat mulai panik. Pak Adi mencoba menutup laptop, tapi tangannya seperti terbakar. Layar laptopnya retak. Dan di meja kaca, tertulis kabut embun, "Kamu yang menyuruhku diam. Kini dengarkan aku." Salah satu dosen berteriak ketakutan. Yang lain mencoba membaca doa. Tapi ruangan tak kunjung terbuka, lampu menyala mati. Di sekeliling mereka, tercium bau hangus, seperti rambut terbakar. Satu persatu layar laptop dosen menyala dengan file skripsi Anggun. Semua file bertuliskan, skripsi yang tak pernah diuji. Pengakuan mahasiswi mati. Bukan cuma ilmu, tapi luka. Setelah hampir 20 menit terkunci, pintu mendadak terbuka sendiri. Cahaya dari lorong masuk perlahan. Udara segar masuk. Tapi semua dosen menangis. Bukan karena ketakutan, tapi karena mereka tahu, arwah itu hanya ingin didengar. Hanya ingin bicara untuk pertama kalinya. Mereka, para pemegang jabatan, telah lama menyingkirkan suara mahasiswa. Tapi ketika suara itu muncul dari alam lain, mereka pun dipaksa mendengarnya bukan dengan telinga, tapi dengan nyawa mereka sendiri. Pagi itu, langit kampus mendung. Tak ada kelas. Tak ada seminar. Hanya satu pengumuman terpampang di papan utama, pemakaman resmi mahasiswi Anggun Amalia, hari ini jam 10. Setelah berbulan-bulan dikabarkan hilang, setelah semua rekayasa terbongkar, jenazah Anggun akhirnya ditemukan di bawah tangga darurat gedung tua kampus. Dibungkus plastik, disimpan di dalam kotak file arsip. Dan saat peti matinya dibuka di pemakaman, satu hal terjadi. Speaker masjid tiba-tiba menyala sendiri. Dan dari sana, terdengar suara gadis bergetar. "Terima kasih, kalian akhirnya mendengarku." Jenazah Anggun ditemukan secara tidak sengaja. Petugas kebersihan mencium bau busuk dari ruang bawah tangga darurat kampus. Awalnya dikira bangkai tikus besar, tapi setelah dibongkar, yang terlihat adalah plastik hitam dan rambut panjang terurai. Di dalamnya, jasad Anggun masih mengenakan kemeja putih dan rok panjang kampus. Pihak kampus tidak bisa lagi menutupi. Mereka mengaku bahwa jenazah sengaja disembunyikan. Pak Adi, dosen yang terlibat langsung, telah melarikan diri sejak kejadian di ruang sidang. Ia tak bisa ditemukan sampai hari ini. Anggun tidak hanya dibunuh. Ia dihapuskan. Nama, identitas, bahkan nilai akademisnya, semuanya dihapus dari sistem. Tapi cerita yang datang dari dunia lain membawa kembali suaranya. Pemakaman resmi digelar. Mahasiswa hadir ratusan. Orang tua Anggun duduk menangis di samping peti.
Ustadz memulai doa. Suasana hening. Tapi di tengah pembacaan Yasin, speaker masjid mendadak menyala. Tidak ada yang menyentuhnya. Tidak ada kabel yang tersambung. Dari speaker itu, terdengar suara, "Aku Anggun, mahasiswi biasa, yang hanya ingin lulus dengan jujur. Tapi aku malah dikubur karena menolak dinodai. Terima kasih untuk kalian yang tak menutup mata. Kalian yang mau mendengarku bicara." Semua orang menangis. Tidak ada yang bisa menjelaskan dari mana suara itu berasal. Bahkan teknisi masjid mengatakan, speaker ini sudah rusak dari minggu lalu. Tapi bagi mereka yang hadir, itu bukan suara hantu. Itu adalah suara keadilan yang akhirnya diberi tempat. Jenazah Anggun dikuburkan dengan layak. Nisannya sederhana, hanya tertulis, Anggun Amalia 1999-2024, aku hanya ingin didengarkan. Setelah pemakaman itu, tak pernah lagi ada gangguan di ruang sidang. Tak ada lagi suara tangis di lorong kampus. Dan tak ada lagi nama Anggun dalam bisik-bisik penuh ketakutan. Karena kini, namanya disebut dengan hormat. Keadilan memang bisa datang terlambat. Tapi selama masih ada yang berani bersuara, masih ada yang mau membuka mata, kebenaran tak akan pernah mati. Pesan moralnya adalah, diamnya seseorang bukan berarti ia tak terluka. Banyak korban memilih diam karena takut, tapi ketika suara mereka dibungkam, keadilan akan menemukan jalannya, entah dari dunia ini, atau dari balik kubur. Mahasiswi datang bukan untuk dilukai, mereka membawa harapan keluarga dan mereka layak pulang dengan gelar, bukan dikubur dengan luka. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.